Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali dan perkenalkan saya Ongki akan memandu sesi kali ini selama lebih kurang 2 jam. Dan kita berjumpa lagi pada klinik konsultasi Smesco Spark bidang fashion, yang mana kegiatan ini selalu kita adakan setiap minggunya yang diinisiasi oleh Smesco bersama Kementerian Koperasi dan UKM. Dan tentunya masih bersama narasumber kita yang selalu setia hadir setiap minggunya memberikan wawasan, isu perihal seputar bisnis fashion. Dan tentunya kegiatan ini tidak hanya di bidang fashion, tapi ada beberapa kegiatan lain yang selalu kita sajikan buat rekan-rekan semua, khususnya para pelaku bisnis, yaitu ada craft, ada food, dan juga ada online marketing, business development, dan juga ada perihal legalitas perizinan, pajak, dan keuangan tentunya. Nah, tentunya teman-teman yang lain juga bisa mengikuti kelas ini di berbagai bidang, ada 7 kategori tersebut, dan bagi teman-teman yang belum bergabung kemarin-kemarin, bisa update tentang perihal sesi-sesi yang sudah kita laksanakan di YouTube Smesco Indonesia. Nah, nanti teman-teman di sana bisa melihat ada 7 kategori sesi kelas yang selalu kita adakan setiap minggunya. Nah, di sana bisa teman-teman update semua dan mengikuti khususnya kelas fashion yang tidak update kemarin-kemarin atau baru bergabung. Nah, itu akan kita share semuanya materi kelas tersebut melalui YouTube Smesco Indonesia. Dan tentunya saya menginformasikan pada teman-teman semua bahwasanya klinik konsultasi ini difasilitasi oleh Smesco untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada rekan-rekan semua di masa pandemi COVID-19 ini, tetap stay at home dan tentunya kita harus tetap menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan. Nah, makanya sekarang kita mengadakan secara online. Namun beberapa hari ke depan, dalam rangka mendukung program dari Smesco Indonesia yaitu Lokahejo yang merupakan salah satu bagian dari Spark Campus. Nah, nantinya kita akan mengadakan klinik konsultasi khusus di bidang fashion ini akan kita adakan secara offline, tentu dengan kapasitas yang sangat terbatas sekali. Kita hanya memfasilitasi untuk bisa 20 sampai 25 orang saja yang nantinya akan diadakan di Smesco Labo, Smesco Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan tentunya. Nah, tentunya nanti akan kita share cara pendaftaran dan materi apa yang akan disajikan dalam mendukung kegiatan Lokahejo ini sendiri, dan apa itu tentang program Lokahejo yang akan nanti kita akan lakukan konferensinya pada direncanakan pada tanggal 7 dan 8 yang akan dibuka langsung secara resmi oleh Pak Menteri. Nah, tentunya teman-teman nanti akan update perihal kegiatan terbaru Smesco ini bisa diupdate melalui IG Smesco Indonesia atau Facebook Smesco Indonesia. Nanti informasi akan kita share semuanya di sana. Dan saya mau menyapa dulu Mas Sadikin. Selamat pagi, Mas. Sehat? Pagi, sehat. Sepertinya pagi ini sangat cerah sekali. Dingin, di Ini sini kedinginan saya. merupakan ya sesi kita keempat di relevansi sejarah fashion hari ini. Yang mana pada hari ini Mas Sadikin akan membahas tentang seluk-beluk desainer Jepang. Nah, ini salah satu yang menjadi acuan dari bisnis dunia fashion juga. Nah, bagaimana tentang perjalanan dan kisah-kisah dari desainer Jepang ini bisa mendunia juga. Nah, nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Mas Sadikin, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan materi, menjadi salah satu pengalaman juga buat teman-teman yang bisa dicontoh untuk tetap mempertahankan bisnis fashionnya di masa COVID-19 ini tentunya. Dan langsung saja saya persilakan kepada Mas Sadikin dengan sesi pertama nanti akan penjelasan secara langsung oleh Mas Sadikin, dan yang kedua nanti akan kita buka sesi tanya jawab seperti biasa. Oke, langsung saja silakan Mas. Oke, terima kasih Ongki. Suara saya cukup jelas? Ya, cukup jelas Mas. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ini pertemuan keempat
30 kah ya, ke 30 apa 29. Kayaknya ini ya 30, sesi ke-30 dari awal. Ya. Oke, hari ini adalah serial bicara sejarah fashion bagian keempat. Ini bagian terakhir untuk sementara. Jadi bulan November kita akan mulai dengan serial yang baru, walaupun sebetulnya kalau kita bicara sejarah fashion, kita barulah setitik pasir di lautan gitu ya. Apa yang disampaikan dari sesi pertama sampai sesi keempat paling tidak ada gambaran dasarnya gitu ya. Kalau kita mau bicara lebih detail lagi, kita harus memang harus lebih panjang, dan mungkin itu akan dibahas di kesempatan lain. Saat ini kita akan mengulas paling tidak hal penting yang bisa kita catat. Oke, sejak awal sebetulnya kalau kita bicara sejarah fashion, sejak awal saya tidak membagi pengetahuan tentang bagaimana sejarah dari sisi desain, tapi lebih ke bagaimana proses yang memungkinkan seorang desainer atau jenama fashion itu bisa muncul ke permukaan. Jadi sebetulnya yang dibahas itu, dan ini mungkin agak jarang, adalah membahas faktor-faktor apa yang memungkinkan seseorang dianggap menjadi sesuatu yang penting di industri fashion. Oke, sorry, sebentar ya, saya ganti dulu mikrofonnya, kayaknya ini agak terlalu. Oke, kalau kita membahas bicara soal desainer dari sisi desainnya, kemudian dari sisi kreativitasnya, sebetulnya itu sudah banyak diulas. Kita akan punya banyak sumber tentang itu. Majalah akan lebih banyak bercerita bagaimana kreativitas seseorang dianggap sebagai fashion, mana yang dianggap bukan fashion. Nah, yang sebetulnya isu yang paling jarang dibahas adalah faktor-faktor apa yang membuat seseorang menjadi penting di industri fashion. Lebih ke faktor-faktor sosiologis, ekonomi, politik, bisnis. Menurut saya ini penting karena selain catatan kita untuk mengenali lebih dekat dengan industri fashion, juga akan lebih berguna kalau kita letakkan itu dalam konteks bisnis. Nah, jadi saya ulang kembali, saya tidak akan mengulas soal bagaimana karya, katakanlah sekarang kita bicara Jepang, saya tidak akan membahas secara detail soal estetikanya, soal artistiknya, tapi saya akan mencoba mengulas kenapa mereka bisa berhasil di industri fashion global. Ini sebetulnya lebih semacam refleksi juga untuk kawan-kawan yang mungkin punya mimpi besar untuk masuk ke arena fashion global, sehingga terbayang apakah realistis atau tidak. Kemudian kalaupun itu dianggap sebagai sesuatu yang realistis, kira-kira langkah apa yang lebih tepat untuk dilakukan. Oke, saya akan share satu. Oke, ini sebetulnya bahasan yang sangat sangat berbahaya. Sangat berbahaya dalam arti kalau kita bicara desainer Jepang, kita nggak bisa mengulasnya hanya dalam waktu 2 jam gitu ya. 2 jam itu hanya cukup untuk melihat konteksnya saja. Tapi kalau kita mau lebih dalam lagi ke bagaimana proses kreatifnya, bagaimana apa yang membuat mereka punya nilai dibandingkan yang lain, dan kenapa mereka bisa menghasilkan satu karya yang diakui oleh dunia internasional sebagai satu karya fashion, itu akan sangat panjang. Tapi yang penting sebetulnya dari sisi bisnis saya akan mengajak kawan-kawan untuk melihat apa sih yang membuat faktor-faktor yang mungkin selama ini tidak pernah diulas, yang membuat si desainer Jepang ini
menjadi hebat gitu dan banyak diikuti orang. Nah, saya akan memulai dengan satu kutipan dari Valerie Steele. Valerie Steele itu seorang profesor fashion di Amerika. Dia kepala museum Manhattan, bahwa bicara desainer siapapun dia yang berhasil menembus pasar global, apakah itu desainer Jepang atau bukan, sebetulnya persoalannya bukan di soal genius atau enggak geniusnya dia. Artinya bahwa keberhasilan seseorang itu bukan melulu karena dia menghasilkan satu karya atau kreativitas yang dianggap oke oleh dunia fashion, oleh industri fashion. Tapi ada banyak faktor yang yang itu non desain, yang itu non tidak bahkan mungkin tidak berhubungan dengan soal kreativitas seseorang, tidak berhubungan dengan soal inovasi. Kalaupun berhubungan, sebetulnya bukan penentu. Jadi ada faktor-faktor lain yang sebetulnya sangat menentukan kenapa seseorang bisa berhasil di industri fashion. Oke, screen-nya sudah bisa kelihatan kah? Ya, sudah kelihatan, Mas. Oke. Ini gambarnya Rei Kawakubo dengan Yohji. Sebetulnya ini hanya merepresentasikan karena mungkin orang halayak kita lebih mengenal mereka. Jadi ini gambar hanya memberi satu ilustrasi saja. Oke, ada 4 orang yang ada 4 desainer. Walaupun generasi berikutnya sebetulnya banyak yang lebih muda, tapi paling tidak 4 orang inilah yang desainer-desainer Jepang yang berhasil mencuri perhatian dunia. Itu Issey Miyake, kelahiran tahun 38. Kemudian ada Kenzo yang baru saja meninggal bulan lalu atau awal bulan ini ya kurang lebih. Kemudian Rei Kawakubo dan Yohji Yamamoto. Ini orang-orang yang secara umur sudah sangat matang. Tapi perlu dicatat juga bahwa keberhasilan mereka itu perjalanannya panjang. Nah, 4 orang ini seringkali menjadi perhatian banyak orang, terutama dari sisi kreativitas yang mereka munculkan. Walaupun sebagai sebuah jenama, mereka sebagai seorang desainer, mereka punya karakter yang berbeda, punya ciri khas yang berbeda, tapi ada satu hal yang membuat mereka ada benang merah di antara 4 orang ini, yaitu basis budaya Jepangnya muncul di keempatnya, walaupun secara spesifik mereka punya kekhususan masing-masing. Tapi di antara keempatnya, faktor budaya Jepang sangat kuat. Nah, kalau saya bicara budaya Jepang itu, ada banyak hal yang mereka serap dari Jepang yang memberi pondasi pada karya-karya mereka. Bahan yang digunakan, kemudian siluet, warna, karakter, itu melekat. Nah, kalau kita tarik ke Indonesia, sebetulnya pekerjaan rumah desainer Indonesia adalah bagaimana menjadikan Indonesia sebagai, kalau kita mau belajar dari Jepang, bagaimana desainer-desainer Indonesia bisa menjadikan budaya Indonesia ini sebagai pondasi untuk berkarya. Cuma mungkin tantangannya adalah kalau kita bicara Indonesia itu ada banyak suku, ada banyak budaya, ada banyak kebiasaan. Kita bisa bayangkan dari Sabang sampai Merauke bahasanya aja udah ratusan. Kemudian budayanya macam-macam. Jadi sebetulnya kalau sebagai satu nation sangat sulit sebetulnya meletakkan budaya Indonesia itu secara umum seperti apa, karena kita begitu banyak beragam. Nah, sebetulnya itu menjadi potensi buat desainer untuk berkarya. Bagaimana misalnya mengelaborasi dari sekian banyak kultur Indonesia ini menjadi sesuatu yang dia tetap Indonesia, tapi punya kebaruan yang bukan Indonesia. Artinya gini,
kalau kita bicara soal misalnya desain yang dibuat oleh Yohji atau Rei atau Kenzo, unsur-unsur kimono itu selalu muncul. Tapi tidak kemudian bahwa itu adalah baju kimono gitu ya. Nah, yang tantangannya di situ bagaimana kita membuat satu konsepsi tentang fashion Indonesia yang berakar dari budaya Indonesia. Tentu ini bukan perjalanan mudah. Ada banyak proses yang perlu pemahaman lebih dalam lagi tentang Indonesia. Orang Barat cenderung melihat bahwa keempat desainer ini adalah desainer Jepang. Mereka bisa mengenali ada banyak hal yang melekat dalam karya mereka yang itu berakar dari Jepang. Tapi tidak kemudian apa yang mereka kerjakan itu mengcopy paste apa yang menjadi ciri khas budaya Jepang ke dalam desain mereka, tapi mereka membuat sesuatu yang baru yang itu punya koneksi, punya kaitan erat dengan Jepang. Penggunaan bahan misalnya hal yang paling sederhana, mereka tentu tidak main ambil terus tempel gitu ya. Tidak sesederhana itu. Proses kreatifnya tidak sesederhana ketika kita membuat baju nyamber kain tenun entah dari mana kemudian dijadikan baju. Prosesnya tidak sesederhana itu. Dan kalau kita bicara soal katakanlah ini fashionnya Jepang, itu sesuatu yang baru. Kalau tidak hanya cukup kita membuat satu pakaian dengan siluet barat misalnya dengan menggunakan kain Jepang, apakah itu dianggap fashion Jepang? Tentu tidak. Kita hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah pakaian barat yang berbahan kain dari Jepang. Sama halnya ketika kita membuat satu baju modern yang merujuk ke desain-desain barat menggunakan kain tenun. Nah, konsep kelebihan dari keempat desainer ini adalah mampu membuat sesuatu yang baru yang itu tidak menghilangkan unsur Jepangnya. Sehingga apa yang terjadi kemudian adalah ketika mereka datang ke Paris, bukan hanya mereka membuat sesuatu yang baru yang tidak umum dalam fashion Paris dan fashion Barat secara umum, tapi mereka juga memberi satu konsepsi baru tentang fashion. Selama ini kan kalau kita bicara fashion, pasti yang kita pikirkan adalah fashion itu yang berasal dari konsepsi Barat. Baju-baju yang muncul di Paris, di London, di New York, di Milan, seperti itu. Dan kita cenderung mengikuti apa yang menurut orang Barat sebagai fashion. Apa yang dikatakan oleh Barat fashion itu seperti, katakanlah misalnya orang Barat bilang bahwa fashion itu bentuknya segitiga, maka kita akan meniru membuat segitiga lain untuk dianggap bahwa karya kita adalah karya fashion. Nah, Jepang justru mengubah cara pandang, mengubah konsep kecantikan, mengubah konsep keindahan. Kawakubo misalnya mengatakan bahwa untuk tampil indah itu tidak selalu harus cantik. Ini kan mengubah satu konsepsi tentang konsep kecantikan, konsep keindahan. Nah, keempat desainer ini memberikan satu alternatif baru terhadap khasanah fashion di Paris terutama yang secara historis memang menjadi pusat fashion dunia. Nah, tapi kemudian persoalannya adalah kalau kita bicara fashion kan saya selalu menyinggung bahwa fashion itu harus selalu mengandung kebaruan. Fashion itu kita ini harus mampu memberikan sesuatu yang mendisrupsi mainstream yang melawan arus. Nah, keempat desainer ini berhasil melakukan itu, tapi apa yang membuat mereka berhasil sebetulnya faktornya bukan cuma itu. Ada faktor-faktor yang praktis mungkin tidak bisa diobservasi kalau kita tidak melakukan penelitian. Nanti kita akan lihat apa itu. Oke, ini saya mau coba ajak kawan-kawan untuk melihat beberapa momen dari keempat desainer itu. Ini adalah saya lupa tahunnya ini. Bentar, sorry. Ini adalah apa yang ditawarkan oleh Kenzo. Ini desain dia sekitar tahun 80-an. Ya, 80-an.
Kayak warnanya warna-warni, itu berbeda dengan Yohji, beda dengan Ray yang lebih ke monokrom dan cenderung gelap. Kalau Ray mungkin agak warna-warni, tapi Yohji itu lebih ke monokrom gelap. Walaupun di awalnya sama halnya seperti Yohji, Ray pun memberikan satu tawaran baju yang cenderung monokrom. Ini adalah Issey Miyake. Dia sangat lekat dengan arsitektur. Kita bisa bayangkan baju seperti ini tiba-tiba muncul di Barat gitu ya, dengan sentuhan yang sama sekali berbeda. Barat cenderung lebih simetris, cenderung lebih proporsional, harmoni. Apa yang ditawarkan oleh desainer Jepang ini tidak menunjukkan harmoni. Ini memberikan satu cara pandang lain bahwa soal keindahan, soal kecantikan itu tidak selalu tampil dalam satu warna, harmoni. Kalau dalam musik misalnya, musik klasik itu sangat harmoni, sangat teratur gitu, runut. Itu sangat berbeda dengan musik-musik jazz, punk yang orang punya keleluasaan untuk loncat ke sana kemari. Oke, ini Issey. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa sebetulnya yang membuat mereka apa yang membuat ini dari kacamata para pengamat, ada dua hal yang sebetulnya membuat mereka mendapatkan perhatian dari khalayak fashion global, yaitu avant-garde dan dekonstruktif. Jadi desain-desain mereka itu eksperimental, artinya benar-benar keluar dari keteraturan. Kalau lihat dari sisi desain, itu keluar dari keteraturan yang biasa muncul dalam konsep desain Eropa. Batas antara laki-laki dan perempuan menjadi semakin tipis, kemudian unsur keteraturan yang dalam konsepsi Barat itu harus serba proporsional, kemudian itu juga berubah. Kemudian mereka menampilkan sesuatu yang praktis tidak teratur. Tahun 80-an adalah momen di mana orang melihat desain karya-karya desainer Jepang ini sebagai sesuatu yang eksperimental, inovatif, yang keluar dari aturan dan norma pakem yang berlaku dalam konsepsi fashion Barat. Kemudian dekonstruktif, sesuatu yang serba teratur mereka ubah dengan baju-baju yang belum selesai, bahan-bahan yang sangat kasar, bahan-bahan mentah, penempatannya juga tidak mengikuti kalau saya analogikan dengan rumah, misalnya jendela itu harus di dinding, mereka bisa pasang jendela itu di atap gitu ya. Itu kan mendekonstruksi satu keteraturan, kalau bahasanya Joshua, mengobok-ngobok satu keteraturan dengan sesuatu yang sama sekali mungkin tidak dibayangkan dalam konsepsi Barat yang penuh keteraturan. Nah, kita lihat misalnya baju-baju seperti ini. Baju-baju yang ini kan baju yang seperti baju bekas, seperti baju yang sudah rusak, acak-acakan, kalau bahasa kitanya mungkin amburadul gitu ya. Ini memberikan sesuatu yang dalam tradisi fashion Eropa nggak ada baju seperti ini. Mereka memberikan satu semacam alternatif bahwa sesuatu dikatakan fashion itu tidak selalu harus berdasarkan konsepsi Barat. Setiap orang punya kebebasan untuk mendefinisikan fashion itu seperti apa. Nah, desainer-desainer Jepang bisa memberikan satu konsepsi baru tentang keindahan, tentang estetika yang itu berbeda dengan Barat. Seperti apakah ya? Seperti ini. Mereka sangat melanggar aturan, melanggar norma, mendisrupsi. Menurut saya semua hal apapun itu akan punya arti kalau dia mampu mendisrupsi. Kita mundur misalnya,
bukan hanya di fashion, dalam soal keyakinan bahkan. Semua agama-agama besar itu lahir dari satu masyarakat yang mapan, kemudian dia menawarkan sesuatu yang baru yang mengubah sebuah kemapanan. Jadi kalau saya bahasakan dalam bahasa saya, sesuatu yang mendisrupsi itu adalah sesuatu yang memberikan alternatif baru terhadap sesuatu yang sudah mapan. Artinya, kalau kita lebih jauh mau berpikir untuk menjadi seorang desainer yang mampu mencuri perhatian adalah kemampuan untuk membuat satu karya yang itu anti kemapanan. Artinya tidak mengikuti apa yang umum. Dia memberikan alternatif yang lain, bahwa soal keindahan, soal kecantikan, soal fashion itu setiap orang punya kebebasan untuk menerjemahkan itu, bukan hanya menjadi monopoli, kalau di fashion monopoli konsepsi barat tentang keindahan. Nah, Jepang bisa memberikan tawaran itu, memberikan alternatif lain yang itu tidak ada dalam budaya barat. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa mereka bisa diterima sesuatu yang sebetulnya itu melanggar, katakanlah melanggar pakem, melanggar aturan, melanggar norma fashion, melanggar keteraturan yang dominan di barat. Nah, itu faktor itulah yang sebetulnya menarik untuk dicermati, karena faktor keberhasilan mereka memberikan satu alternatif bukan karena mereka jenius membuat sesuatu, bukan semata-mata karena jenius, tapi ada satu hubungan mutualisme antara desainer Jepang dengan sistem fashion di Paris. Nah, untuk memahami itu, kita tidak bisa lepas dari sejarah Paris sebagai pusat fashion dunia. Jadi, saya bisa mengatakan bahwa tanpa memahami sejarah Paris sebagai pusat fashion, sulit untuk memahami mengapa desainer Jepang bisa diterima di Paris. Nah, ini sebetulnya pelajaran untuk kawan-kawan yang punya obsesi, mungkin bukan punya obsesi, punya cita-cita untuk eksis di fashion global, punya cita-cita untuk eksis di Paris, katakanlah seperti itu. Jadi, kalau kita nggak cukup memahami bagaimana Paris menjadi pusat fashion, memahami sejarah mereka, maka kita akan sulit untuk memasuki area itu. Penting untuk diketahui bahwa fashion ini kan dunia yang sangat eksklusif, dunia yang tidak sembarang orang bisa kemudian eksis dengan tiba-tiba. Kalau kita mau eksis di Paris, ini nanti kita belajar dari bagaimana pengalaman desainer Jepang ya. Kalau kita mau eksis di Paris, ya kita nggak cukup hanya datang ke Paris kemudian berfoto di Paris gitu loh. Tapi kita juga harus memahami bagaimana cara kerja sistem fashion yang ada di Paris, yang cara kerjanya itu sangat tidak demokratis, sangat otoriter, sangat eksklusif gitu. Tidak semua orang sehebat-hebat karya kita. Kalau kita tidak mampu menembus dinamika dinamika politik di dalam sistem fashionnya, kita nggak mungkin berhasil. Dan itu bisa kita lihat dari Jepang gitu ya. Oke, nah untuk memahami itu saya akan mundur sedikit bagaimana proses Paris ini menjadi satu pusat fashion dunia. Kalau kita balik ke Paris, ada dua orang yang punya peran besar meletakkan sebagai peletak dasar fondasi Paris sebagai kota fashion dunia, yaitu Louis ke-14 dan satu lagi saya bacanya dalam lidah Indonesia aja ya, karena ini kalau orang Prancis bilang akan berbeda, Colbert gitu ya. Colbert dan Louis sebagai raja dan Colbert sebagai menteri keuangan itu punya peran besar terhadap yang menjadikan Paris sebagai satu pusat mode. Dua orang ini perannya adalah, kalau Louis sangat berkuasa dan dia sangat gila kekuasaan. Sebagai raja dia punya kekuasaan, punya power, dan dia punya mimpi adalah menjadikan Paris sebagai pusat kebudayaan di Eropa, menjadikan Paris sebagai pusat kebudayaan dunia, yang itu
obsesi atau ambisi si Louis XIV ini itu diperkuat oleh Menteri Keuangannya yang punya perspektif komersial. Jadi ini pasangan yang serasi, yang satu punya ambisi untuk menjadikan Prancis, terutama Paris, sebagai pusat kebudayaan, pusat seni, kesenian, fashion, gaya hidup, barang-barang mewah. Itu adalah ambisinya Louis, ambisi seorang penguasa di Paris. Itu diperkuat oleh Colbert yang lebih melihat bahwa apa yang menjadi ambisinya si Louis ini itu potensial untuk dikomersilkan. Louis sangat menyukai barang-barang mewah, kesenian kelas atas, kemudian dia berdandan. Kalau kawan-kawan sempat browsing lihat foto-foto Louis XIV ini luar biasa gitu ya. Saya pernah singgung. Dia pernah mengenakan baju yang beratnya aja sampai 37 kg gitu ya. Sangat ambisius. Nah, ini pasangan ini menarik. Yang satu berambisi untuk menjadikan Perancis sebagai pusat kebudayaan, yang satu melihatnya bahwa obsesi ini bisa dikomersilkan. Maka yang kemudian mereka lakukan adalah membangun satu industri, membangun satu sistem untuk menghasilkan barang-barang mewah, kemudian menghasilkan baju-baju yang mewah, dan kemudian itu mengkomersialkannya, karena kalau kita menghasilkan barang saja tanpa dikomersilkan itu tidak akan punya arti apa-apa. Nah, apakah Paris ini memang sejak awal punya selera bagus dalam fashion? Sebetulnya kalau kita mundur ke belakang, yang banyak mempengaruhi Eropa sebetulnya bukan Paris, bukan Prancis, tapi Italia. Kalau kita bicara style, bicara gaya, kalau menurut beberapa testimoni orang yang pernah membandingkan Italia dengan Paris, sebetulnya sampai sekarang pun orang Italia itu lebih stylish dibandingkan orang Paris, orang Prancis. Nah, Louis ini karena dia punya ambisi kekuasaan, dia tidak mau kemudian pengaruh Italia ini mengalahkan Paris. Maka dia menyerap apa yang dikerjakan oleh orang-orang Italia, kemudian dia mengkomersialkannya. Karena dia punya keyakinan bahwa kalau saya bisa menghasilkan barang-barang mewah, kalau bisa menghasilkan baju-baju mewah, selain itu mampu menunjukkan posisi Paris di mata dunia sebagai pusat kebudayaan, juga itu akan menghasilkan keuntungan. Nah, ini hal yang selalu harus diingat, bahwa bahkan sejak Louis XIV pun, kalau kita bicara fashion, selalu diimbangi dengan ada aspek keuntungan yang mau diperoleh dari situ. Jadi bukan soal urusan keindahan, bukan soal creativity, tapi juga bagaimana mengkomersilkan itu sehingga itu memberikan kemakmuran. Dan itu Louis didukung oleh si Colbert yang Menteri Keuangan ini, yang membuat Paris menjadi dinilai sebagai pusat kebudayaan yang punya selera bagus. Nah, perjalanan ini bukan perjalanan setahun 2 tahun. Ini sudah dimulai sejak abad 16, 17, itu ya, panjang sekali. Jadi mereka lah yang memberikan pondasi dalam 2 hal, bahwa kalau kita mau menjadi negara yang makmur, maka kita harus menghasilkan barang-barang yang mewah, yang orang mau membelinya, sehingga itu menjadi pemasukan pada negara yang bersangkutan. Jadi sejak awal basicnya adalah, basis berpikirnya adalah bagaimana kita menghasilkan satu kreativitas yang itu menghasilkan uang. Dan itulah yang memberikan pondasi kuat memberikan pondasi bagi Paris untuk muncul sebagai kota yang salah satu kota fashion di dunia yang punya pengaruh. Mereka sejak awal sudah membangun image bahwa Paris adalah pusat kebudayaan. Lalu, maka di bawah Louis XIV,
fashion itu menjadi simbol kemakmuran, kemewahan, dan kekuasaan. Jadi kalau kita bicara fashion dalam sejarah Barat, dalam sejarah Prancis, fashion itu lekat dalam kemakmuran, lekat dalam kemewahan dan kekuasaan. Makanya fashion ini adalah lahir dari kelas atas. Jadi mengenakan pakaian mewah menjadi penanda seseorang, posisi seseorang dalam masyarakat. Di abad ke-17 hingga 18 misalnya kemewahan dekoratif dalam pakaian menjadi kebutuhan laki-laki dan perempuan kelas atas. Nah, karena fashion adalah simbol kemakmuran, kemewahan, kekuasaan, maka itu harus tetap dijaga. Jadi kalau misalnya fashion adalah simbol untuk semua orang, tentu itu menjadi tidak eksklusif lagi. Kalau kita bilang bahwa fashion itu semua baju adalah fashion, maka brand-brand besar itu tidak akan bisa menjual baju dengan sangat mahal karena itu dianggap hal yang biasa gitu ya. Nah, ini harus dipertahankan. Jadi Paris begitu sadar bahwa fashion sebagai simbol kemakmuran, kemewahan, kekuasaan ini harus dipertahankan, jangan sampai ini lepas ke pihak lain. Jangan sampai ini kan isu soalnya adalah bukan melulu soal kreativitas, tapi ini soal ekonomi politik, bagaimana satu negara membangun negaranya menghasilkan banyak devisa dari produk-produk yang dia hasilkan, dan itu hanya bisa dilakukan kalau mereka tetap menjaga bahwa produk mereka lah yang terbaik. Sehingga tetap eksklusif. Nilai itulah yang mereka pertahankan, citra bahwa Paris sebagai pusat kebudayaan yang mampu menghasilkan barang-barang berkualitas, barang-barang yang mewah itu harus dipertahankan. Jadi tidak heran, dengan cara berpikir seperti itu, maka tahun 68 berdirilah yang disebut dengan Kamar Dagang Paris. Tujuannya adalah untuk memproteksi itu, untuk memproteksi bahwa Paris adalah penghasil barang mewah, Paris punya selera yang bagus, yang itu tidak dimiliki oleh negara lain, oleh kelompok masyarakat lain. Nah, untuk memproteksi itu, untuk dapat legitimasi bahwa Paris adalah kota yang punya selera tinggi dengan produk yang bagus, maka mereka harus mendirikan suatu organisasi. Jadi ada, nih bagian ini saya paling susah nih bacanya, The Federation Française de la Couture du Prêt-à-Porter du Couturiste, aduh panjang banget ya. Intinya adalah ini federasi, jadi organisasi yang awalnya itu didirikan tahun 68, salah satunya pendirinya adalah Charles Frederick Worth, bapak haute couture dunia. Mereka membangun ini bukan semata-mata untuk mengumpulkan orang. Jadi ini bukan seru-seruan gitu loh. Ketika Paris membuat federasi fashion, itu bukan untuk seru-seruan, tapi ada kepentingan ekonomi politik di dalamnya, yaitu untuk memproteksi barang-barang Paris tetap ada di tingkat atas, tetap dianggap sebagai barang-barang yang punya kualitas bagus. Dianggap semua hal yang muncul dari Paris itu berangkat dari selera yang bagus itulah. Dan itu butuh diprotek, butuh dilindungi. Nah, mereka membuat lembaga ini adalah untuk melindungi posisi Paris sebagai pusat mode yang sehingga itu dianggap sehingga semua masyarakat di dunia ini akan merujuk ke Paris. Jadi organisasi ini dibentuk bukan untuk seru-seruan. Karena itu dinamika di dalamnya itu sangat kompleks gitu loh. Seorang desainer itu tidak bisa dengan begitu saja masuk ke dalam federasi itu. Ada sekian banyak proses yang harus mereka lewati. Kenapa? Karena itu adalah jaminan kalau disederhanakan ini adalah jaminan mutu, jaminan halal haramnya sesuatu dianggap fashion atau bukan itu oleh federasinya Fashion Paris. Nah, ini menjadi semakin kompleks. Kalau dulu organisasi ini adalah terutama untuk melindungi karya-karya kuturir Prancis ini dikopi. Jadi lembaga ini didirikan untuk melindungi hak cipta mereka karena proses kopi mengkopi itu kan kayaknya itu budaya universal yang
yang sejak abad kapanpun itu terjadi soal tiru-meniru. Nah, lembaga ini untuk memproteksi itu, dan yang lebih penting lagi adalah untuk memperkuat posisi Paris sebagai pusat fashion. Jadi kalau kita berkeinginan, katakanlah misalnya Jakarta mau jadi pusat fashion, salah satu pusat fashion jangan di dunia lah. Jakarta mau jadi pusat fashion di Asia Tenggara, maka harus punya lembaga yang kuat untuk mengendalikan itu, punya lembaga yang kuat untuk eh, memberikan batasan mana yang fashion, mana yang bukan. Lembaga yang cukup punya kekuasaan untuk menentukan bahwa ini adalah karya yang jelek, ini karya yang bagus. Mana yang disebut desainer, mana yang disebut bukan desainer. Desainer saja itu berbeda dengan kuturir. Kemudian desainer juga beda dengan associate. Jadi kalau kita masuk, katakanlah kalau kita mau menembus si lembaga ini, maka langkahnya itu panjang. Nggak langsung kemudian saya bikin baju, setelah bikin baju saya klaim bahwa saya desainer, kemudian boleh masuk ke lembaga itu, nggak sesederhana itu. Ada langkah, ada step-nya. Nggak bisa seseorang mengklaim dirinya sebagai desainer tanpa satu persetujuan dari lembaga ini. Dan untuk menjadi seorang desainer pun itu panjang, nggak langsung jadi desainer. Dia harus jadi associate-nya dulu. Sama halnya kalau kita mau berkarir di politik. Jadi ini persoalan lembaga yang mengontrol ini adalah sebetulnya sama halnya dengan partai. Kalau kita mau berkuasa ya masuk partai gitu. Kalau kita mau menjadi desainer yang eksis ya harus masuk ke federasi. Apa yang dibutuhkan untuk masuk ke federasi bukan soal dia jago ngedesain, bukan soal dia jago bisnis. Tapi dia pertama harus punya koneksi dengan orang-orang di dalamnya. Kemudian harus punya sumber daya keuangan yang besar. Karena memasuki federasi ini adalah artinya kita harus punya sekian anggaran uang, sekian banyak uang yang harus dikeluarkan agar kita bisa masuk ke situ. Mendapatkan pengakuan dari federasi ini bukan perjalanan pendek, tapi perjalanan panjang. Dan kalau kita tidak punya sesuatu yang yang menurut mereka itu berbeda, mereka nggak akan terima. Kenapa desainer Jepang mampu menembus federasi ini? Karena orang-orang federasinya melihat bahwa apa yang dihasilkan oleh desainer Jepang ini tidak dihasilkan oleh orang Eropa. Jadi kalau kita mau menembus federasi ini dengan menawarkan baju ala Barat, ya kita nggak akan bisa tembus. Karena orang Barat sudah lebih jago untuk membuat itu. Kalau kita tidak memberikan konsepsi tentang fashion itu seperti apa pada mereka yang berbeda dengan mereka, maka federasi tidak akan terima karena nggak ada value, nggak ada nilainya untuk mereka. Jadi kita harus bisa selain membawa kreativitas yang berbeda dengan yang dominan dalam fashion Barat, juga harus punya sumber daya keuangan yang cukup besar karena biaya memasuki federasi ini besar sekali gitu. Oke, jadi itu bahwa seseorang diakui sebagai desainer, seseorang diakui sebagai kreativitasnya bagus dalam industri fashion itu tidak naif gitu loh, tidak polos, tapi itu adalah proses dinamika politik. Proses dinamika bagaimana kita mengejar satu posisi. Dan mengejar posisi itu tidak bisa hanya mengandalkan pada kreativitas, tapi juga kejelian untuk melihat peluang, kemudian membangun koneksi, dan itulah yang dilakukan oleh desainer Jepang. Oke, desainer Jepang diterima di Paris itu hubungannya mutualisme. Pertama, desainer Jepang menjadi pemain kunci dalam mendefinisikan ulang pakaian dan fashion. Jadi, Barat punya konsepsi, kemudian Jepang berhasil mencuri perhatian orang-orang Barat karena dia memberikan sesuatu yang baru yang itu tidak ada di Eropa, tidak ada dalam konsepsi Eropa. Nah, pertanyaannya kenapa mereka bisa diterima? Nah, balik lagi, Paris dalam setiap era dalam perjalanannya sejak Louis ke-14, dia selalu berusaha untuk mempertahankan Paris ini sebagai pusat kebudayaan yang agung. Nah, eksistensi itu harus dijaga.
ketika mereka melihat bahwa desainer Jepang menawarkan sesuatu yang baru, mereka tidak kemudian mengusirnya, tapi mereka menariknya, sehingga posisi mereka justru semakin kuat, bahwa Paris mampu membawa satu karya yang itu bukan barat, sehingga itu memapankan posisi Paris sebagai pusat mode. Jadi daripada saya mengusir kritikus, mendingan saya ambil, sehingga itu bernilai buat saya, kurang lebih kayak gitulah. Jadi kehadiran orang Jepang yang memporak-porandakan konsepsi fashion barat tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, tapi justru mereka akui sebagai satu inovasi baru, sehingga itu semakin mengekalkan bahwa Paris memang pusat fashion, gitu. Bahwa Paris punya peran untuk mengembangkan sekian banyak kreativitas untuk kemajuan industri fashion. Dan posisi Jepang yang berasal dari Asia itu juga memberikan nilai plus, artinya Paris semakin mengekalkan dirinya bahwa dia bisa menerima semua gagasan-gagasan inovatif dari manapun. Jadi kata kuncinya adalah mencuri perhatian mereka, yang itu memberi kontribusi terhadap posisi Paris sebagai pusat fashion. Jadi kata kuncinya kenapa desainer Jepang diterima di Paris adalah mutualisme. Di satu sisi orang Jepang melihat bahwa Paris adalah pusat mode, dan kalau saya mau berkembang, maka saya harus menaklukkan Paris. Bahwa saya harus menembus federasi untuk diakui menjadi jenama fashion atau brand fashion yang punya nilai. Dia harus menembus itu. Itu yang satu. Kemudian Paris yang punya kepentingan untuk mempertahankan kotanya sebagai kota fashion, maka dia harus menerima setiap gagasan inovasi baru yang berbeda dengan Barat. Kalau kita memberikan sesuatu yang sama dengan Barat, ya membuat mereka itu nggak ada artinya, karena orang Barat lebih bagus. Kalau katakanlah misalnya kita desain kita ini ala-ala Alexander McQueen, terus ditawarkan ke mereka, ya itu tidak punya nilai apa-apa, karena ada McQueen itu loh. Jadi harus memberi sesuatu yang baru yang mereka nggak punya. Dan itu menjadi nilai yang akan menguatkan posisi Paris sebagai pusat fashion. Dengan begitu dia bisa bilang bahwa oke, Jepang kita terima untuk menunjukkan bahwa setiap kreativitas yang bernilai positif terhadap industri fashion pasti akan dimulai di Paris. Paris bisa mengeluarkan statement bahwa kitalah yang membesarkan desainer dari manapun. Dengan cara seperti itu, maka setiap orang akan punya pemikiran bahwa kalau saya mau maju di fashion, ya harus menaklukkan Paris. Nah, Jepang tahun 80, yang menarik adalah, kalau kita lihat polanya, tahun 2019 itu ada satu kompetisi LVMH yang mengadakan, LVMH Prize yang mengadakan, itu pemenangnya adalah orang kulit hitam. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa? Ini kan fashion ini secara historis selalu kulit putih, selalu barat, konsepsi barat. Kemudian masuk ke tahun 80-an, masuk konsepsi fashion dari Jepang. Kemudian masuk ke tahun 2000 ya 2010 15 sampai sekarang, itu mulai bergeser bahwa Paris juga menerima gagasan-gagasan yang berasal dari orang-orang kulit hitam. Dengan begitu Paris bisa mengatakan bahwa Paris ini inklusif untuk semua desainer yang punya kreativitas bagus. Nah, masuknya orang-orang kulit hitam ke dalam kreatif director yang menjadi juara di penghargaan Louis Vuitton juga orang kulit hitam, itu bukan semata-mata karena mereka kreativitasnya oke, tapi juga itu adalah bagian bagaimana Paris mempertahankan posisinya sebagai pusat fashion dunia. Selama tidak ada hubungan mutualisme antara desainer dengan federasinya, maka nggak akan pernah terjadi. Nggak akan pernah, seorang desainer nggak akan pernah berhasil. Jadi pertanyaannya adalah, kalau saya mau eksis di dunia global melalui Paris, maka apa yang harus saya lakukan?
caranya adalah bagaimana kita bisa membangun mutualisme. Apakah saya menguntungkan untuk federasi, dan apakah federasi itu diuntungkan oleh kehadiran saya, itu yang menjadi pekerjaan rumahnya. Nah, jadi dari pengalaman Jepang ini, dari perkembangan dinamika industri fashion ini, catatan pentingnya adalah kira-kira apakah kalau kita mengejar lewat Paris masih realistis untuk dilakukan? Apakah kita tidak malah menghabiskan energi untuk sesuatu yang belum tentu kita raih dengan cost yang begitu besar gitu. Terlebih lagi kalau kita melihat perkembangan sekarang di mana teknologi begitu maju, ada banyak jalan, tidak harus lewat Paris. Dulu misalnya ketika zaman trendsetter, kemudian gatekeeper itu ada di tangan-tangan jurnalis, sekarang sejak teknologi berkembang, trendsetter, gatekeeper untuk fashion itu enggak melulu di tangan jurnalis dan tangan media. Ada banyak saluran yang bisa kita pakai untuk itu. Jadi kalau tahun 80-an, 70-an mungkin Paris masih menjadi saluran untuk menembus industri fashion global. Dengan perkembangan teknologi itu justru kita punya banyak peluang, tidak harus melakukannya seperti itu gitu. Dan saya pikir makanya kemudian banyak pertanyaan, apakah dalam perkembangan teknologi, perkembangan sosial ekonomi politik seperti sekarang, apakah Paris masih bisa menjadi pusat mode? Itu pertanyaan yang menurut saya penting, karena kalau kita lihat perkembangan sekarang, mulai bermunculan kota-kota yang juga memberikan alternatif lain selain Paris. Selain Paris, Milan, New York, London gitu ya. Sekarang yang banyak mencuri perhatian adalah Stockholm, kemudian Korea. Dengan kemajuan teknologi ada banyak jalan untuk mencapai salah satu posisi di industri fashion global. Nah, artinya pelajaran pentingnya adalah kalau kita mau menembus Paris, yang penting kita catat bukan soal seberapa hebat kita membuat karya, tapi seberapa mampu kita menembus dinamika politik yang ada dalam federasi itu. Panjang, dan ini soal berpolitik, bukan soal membuat pakaian gitu ya. Orang yang masuk ke federasi itu harus direkomendasikan, harus kenal dengan orang-orang tertentu, harus punya uang besar. Sederhananya gini, kalau kawan-kawan sempat yang aktif di dunia pramuka, itu kan sebelum orang menjadi pandega dengan label penegak dengan label bantara, atau itu kan harus dilalui lewat penggalang dulu, siaga dulu, penggalang dulu. Sama halnya ketika orang mau dapat gelar PhD kan harus lewat sekolah dasar, SMP, SMA, kuliah, master, kemudian PhD. Nah, sama halnya dengan di federasi di fashion. Ada proses, ada hierarki yang harus dilalui sebelum orang berhasil menembus itu. Nah, keuntungan Jepang adalah mereka membuat sesuatu yang bisa buat Paris itu memperkuat posisi Paris sebagai pusat fashion, dan buat Jepang itu ada jalur untuk menembus fashion global. Jadi ada hubungan mutualisme. Nah, hubungan mutualisme seperti apa yang relevan untuk dibangun sekarang, itu adalah tantangannya. Karena hubungan mutualisme tahun 70-an, 80-an tentu berbeda dengan kondisi yang sekarang, yang sudah banyak berubah. Oke, ini adalah beberapa faktor yang membuat kenapa desainer Jepang bisa diterima di Paris. Pertama, ini saya membaginya ada faktor internal dari desainernya, ada faktor eksternal. Pertama, desainer Jepang melihat Paris sebagai peluang untuk menumbuhkan kesadaran atas jenama. Jadi Yohji dan kawan-kawan, Rei Kawakubo dan kawan-kawan itu, kalau saya mau bermain di industri fashion global, maka saya tidak akan membangun eksistensi saya di Tokyo. Saya harus membangun eksistensi saya di Paris. Mungkin ada banyak desainer Indonesia pun yang berpikir begitu, bahwa kalau mau berhasil berhasil ke Paris itu bukan datang ke Paris kemudian show pertama bahwa pengakuan terhadap sebuah karya sebagai karya fashion itu
Kalau kita show di Paris, maka harus show yang dalam list atau daftar si Federasi Fashionnya Paris. Nggak bisa misalnya kita bikin show sendiri gitu. Jadi baru diakui kalau kita bisa show dalam jadwalnya si Federasi Paris ini. Dan untuk memperoleh jadwal itu ya perjuangannya panjang. Kalau kawan-kawan baca beberapa studi tentang bagaimana perjalanan desainer untuk menembus itu, oh itu sangat sangat memakan waktu dan memakan banyak biaya. Biayanya itu sudah ukurannya adalah sudah sudah jutaan dolar gitu loh untuk menembus itu. Kemudian orang desainer-desainer Jepang ini sadar bahwa kalau mau eksis di fashion global dan diakui karyanya sebagai karya fashion, maka dia harus ke Paris. Kemudian karena menurut mereka Paris adalah pusat fashion terbesar yang mampu menarik minat. Jadi ujung-ujungnya adalah kalau kita mau bisnisnya lancar, bahasa sederhananya gitulah, kita harus ke Paris. Kita harus mendapat pengakuan Paris, kemudian dari situlah orang akan mengakui karya kita, dengan orang mengakui karya kita, maka kita bisa jualan, kurang lebih gitu. Walaupun resikonya besar, gitu, mahal. Jadi perjalanan keempat desainer yang saya sebutkan tadi itu bukan perjalanan setahun 2 tahun gitu ya, perjalanan panjang. Perjalanan panjang bukan perjalanan sekali datang ke Paris gitu. Mereka harus eksisnya itu memang di Paris. Mereka harus punya Kenzo misalnya memulai show-nya dalam butik yang kecil gitu ya, selalu berbasis di sana. Nah, terus yang ketiga, ini faktor internal dari desainernya adalah, jadi ada cara pandang, pertama adalah cara pandang mereka melihat Paris, cara pandang mereka melihat bisnis fashion itu harus dimulai di Paris, karena Paris diakui sebagai pusat kota fashion. Kemudian, faktor yang ketiga adalah, secara internal, Jepang menawarkan sesuatu yang baru, yang tidak ada di Eropa. Fashion yang berakar pada budaya Jepang. Nah, cuma harus diingat juga bahwa mengapa mereka bisa diterima, harus dilihat bahwa hubungan Paris, hubungan Eropa dengan Jepang itu bukan hubungan setahun 2 tahun. Jadi budaya Jepang praktis sebetulnya sudah dikenal di Paris. Valerie Steele misalnya bilang bahwa ketika Kenzo menarik perhatian menarik perhatian orang Prancis, orang Paris, orang Barat, dengan pakaian-pakaiannya yang sangat lekat dengan budaya Jepang, itu jauh sebelum Kenzo, orang-orang Barat ini sudah mengenal Jepang lewat komunikasi dagang. Jadi mereka tidak asing sebetulnya dengan budaya Jepang karena secara historis mereka sudah berhubungan dengan Jepang lewat perdagangan, lewat barang, jadi ada latar belakang historis yang memungkinkan orang Barat tidak begitu sulit untuk memahami, untuk menerima karya-karya orang Jepang karena jauh sebelum itu mereka sudah berhubungan dengan Jepang. Jadi secara historis hubungan Jepang dan masyarakat Eropa sudah terjadi lama, sehingga budaya Jepang bukan hal yang asing gitu loh, bukan hal yang asing. Mereka sudah mengenali itu. Kemudian keunikan yang dibawa desainer Jepang memberi peluang bagi Paris untuk menguatkan posisi sebagai pusat fashion dunia. Itu faktor. Jadi ada hubungan saling menguntungkan antara apa yang dibawa oleh desainer Jepang dengan apa yang diinginkan oleh Paris untuk untuk memapankan posisinya sebagai pusat fashion dunia. Nah, terus yang kalau Kawamura mencatat bahwa yang membuat unik para desainer Jepang ini bukan hanya pakaian yang mereka rancang, tapi posisi dan status mereka sebagai orang luar mode non-barat. Nah, ini kan menarik gitu loh. Selama ini bahwa konsepsi mode selalu datang dari barat. Nah, makanya Valerie Steele mengatakan bahwa posisi orang-orang non-barat dalam fashion itu kan selalu dianggap marginal. Karya-karya non-barat itu selalu dianggap karya nomor 2. Itu secara historis seperti itu. Nah, justru keberhasilan desainer Jepang ini adalah menjadikan posisi pinggiran mereka itu sebagai aset yang bisa ditawarkan ke Paris, yang itu akan menguntungkan Paris sebagai pusat mode. Jadi nggak heran kalau Kawamura mengatakan bahwa
posisi desainer Jepang yang non-Barat ini menjadikan nilai yang menguntungkan bagi Paris untuk mempertahankan posisinya sebagai pusat kota mode. Kurang lebih begitu. Oke, jadi kok ini nggak bisa ya? Oke. Jadi pelajaran pentingnya itu bahwa dinamika fashion global itu bukan soal dinamika genius nggak genius, walaupun saya mengatakan bahwa artinya kehebatan seseorang diakui di fashion global itu bukan semata-mata karena dia hebat dalam membuat pakaian, tapi juga sangat ditentukan oleh hubungan sosial, hubungan politik untuk bisa diakui oleh satu federasi yang punya kontrol terhadap dinamika fashion global. Nah, sekarang kita tinggal pertimbangkan apakah kita masih punya obsesi untuk menembus fashion global lewat Paris atau dengan cara lain. Nah, itu balik lagi ke kita. Atau apakah kita harus ke Paris dulu untuk terkenal, atau kita mau nggak usah jauh-jauh deh, menaklukkan Indonesia aja dulu, bagaimana caranya. Nah, itu yang penting untuk dicatat. Jadi ini adalah bahan refleksi agar kita tidak selalu mindset kita tidak selalu Paris gitu ya. Karena itu beresiko dan mahal gitu. Kemudian juga kita tidak menyederhanakan persoalan bahwa ukuran untuk keberhasilan fashion itu kalau kita bikin show di Paris nggak sesimpel itu. Kemudian kalau kita mau dikenal dunia ya kita bikin ikuti eksibisi di Paris gitu loh. Yang eksibisinya pun itu tidak kontinu gitu loh, nggak sesederhana itu. Jadi selama kita tidak bisa menembus si federasi itu, maka akan sulit kita untuk berkembang. Nah, apakah menembus federasi itu realistis atau tidak? Ya itu kita balikan pada diri kita. Mungkin atau enggak gitu ya. Tapi menurut saya daripada buang energi, mendingan kita fokus bagaimana kita menaklukkan pasar Indonesia yang begitu besar. Karena sekarang brand-brand Eropa pun fokusnya bukan lagi ke Eropa. Fokus jualan mereka bukan ke Barat. Fokus jualan mereka adalah ke Cina. Fokus jualan mereka adalah ke Asia, terutama Cina gitu ya. Nah, kenapa kita yang dengan masyarakat yang begitu banyak, kenapa kita tidak fokus ke situ aja? Daripada kita terobsesi dengan Paris di masa lalu. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. Mudah-mudahan bisa memberikan catatan penting untuk mempertimbangkan lagi kira-kira langkah bisnis apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau untuk lebih memahami bagaimana proses kreatif desainer Jepang itu harus kita ulas satu persatu. Tapi yang jelas bahwa kelebihan orang-orang desainer Jepang ini adalah mereka mampu merumuskan satu konsepsi tentang keindahan, tentang konsepsi fashion yang itu berbeda dengan Barat. Ya, Kawakubo misalnya, seperti saya bilang tadi bahwa untuk indah tidak selalu harus cantik. Untuk indah tidak selalu harus berpakaian ala Barat gitu. Untuk keindahan itu tidak harus selalu diukur dari cita rasa selera Barat. Kita harus merumuskan cita rasa sendiri. Kita bisa lihat misalnya setiap suku di Indonesia punya pakaian yang berbeda, menggunakan warna yang berbeda. Itu adalah konsepsi mereka tentang keindahan, konsepsi mereka tentang sesuatu yang menarik itu seperti apa itu berbeda-beda. Jadi semua orang punya potensi untuk itu, tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Jadi kalau kita mau masuk ke ranah fashion global dan mendapat perhatian khalayak global, maka kita harus bisa merumuskan satu konsepsi fashion sendiri yang itu diterjemahkan dalam karya kita. Selama kita mengikuti kecenderungan tentang konsepsi keindahan, konsepsi kecantikan yang ditularkan di Barat, maka kita bisa jalan mungkin. Namanya jalan, tapi ya tidak akan kemudian mendisrupsi, hanya jalan saja gitu. Nah tentu ini bukan langkah setahun 2 tahun, ini butuh proses panjang. Yohji Yamamoto itu menembus Paris di usia 40-an gitu loh. Bukan perjalanan pendek itu dan mengalami pasang surut dinamikanya. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagi. Terima kasih, mudah-mudahan tidak terlalu memusingkan.
Walaupun harus saya akui bahwa bahasan ini ya hanya akan muncul di sekolah fashion sebetulnya, nggak muncul dalam sesi seperti ini. Oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mas Sadikin, materinya cukup, kalau bagi saya cukup memusingkan sekali. Sangat-sangat Pusing ya. memusingkan sekali. Karena kalau kita mentelaah lagi bagaimana perjalanan desainer Jepang ini bisa menembus Paris, ini kan cukup panjang lebar. Kali lebar banget ini bagaimana awal dia berkarya sampai mereka bisa mendisrupsi Paris dan masuk ke kancah industri fashion yang ada di Paris, yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya Paris tetap bertahan sebagai kiblat dari fashion global gitu. Nah, Saya sebenarnya aja pusing, Ki. Ini orang tadi malam apa yang saya ingat saya tulis. Saya nggak baca lagi tuh. iya, karena ini memang cukup perjalanan yang cukup panjang sekali. Namun ada satu hal yang saya ambil bahwasanya keunikan Jepang itu dia bisa menawarkan sesuatu hal yang berbeda yang tidak ada di Barat dan Eropa tersebut. Nah, itu dari budaya. Nah, sebenarnya kalau berbicara budaya, Indonesia kan juga memiliki khasanah budaya yang cukup banyak sekali. Nah, satu pertanyaannya, Mas, seberapa mungkin Indonesia ini bisa meniru Jepang ya, meskipun ini proses adalah cukup panjang sekali untuk bisa masuk juga ke ranah fashion global seperti Jepang yang telah dilakukan ini. Sedangkan beberapa desainer kita yang Indonesia sendiri mungkin kita ketahui lah ada beberapa yang sudah berani muncul di kegiatan fashion show di Paris gitu kan, tapi ya hanya sifatnya adalah semacam masuk ke dalam ranah event saja, tapi alhasil tetap saja di Indonesia tetap kiblatnya adalah luar gitu, tidak berasal dari dalam sendiri. Nah, kira-kira seberapa mungkin Indonesia akan bukan berhenti berkiblat, tetapi setidaknya bisa masuklah ke ranah fashion global itu kira-kira, Mas? Oke, sebetulnya gini, itu kan apa yang kita ulas tadi itu kan adalah pengalaman desainer Jepang, bagaimana mereka bisa eksis di industri fashion global, dan itu terjadi itu adalah era 70-80-an. Jadi sistem fashion-nya itu sistem fashion era 70-80-an cara kerjanya seperti itu. Tentu sudah banyak mengalami perkembangan. Menurut saya, kalau saya sih kalau tadi Ongki tanya peluangnya berat ya. Peluangnya itu beratnya kenapa? Saya ini orang yang efisien. Kalau saya punya punya uang 10 miliar, ngapain saya susah-susah nembus Paris gitu loh. Lebih baik saya mengembangkan produk development, meluaskan pasar saya di Indonesia gitu. Dan secara bisnis, secara kreativitas bisa jalan gitu ya, fokusnya ke situ. Jadi konteks historisnya jangan lupa bahwa misalnya ketika Yohji dan kawan-kawan berusaha menembus Paris, karena waktu itu memang saluran, praktis mungkin waktu itu saluran untuk mempengaruhi dunia fashion itu hanya lewat majalah film gitu ya, majalah dan selebritis. Belum berkembang teknologi internet. Jadi orang merasa perlu untuk mendapat pengakuan dari Paris. Apakah untuk bisnis fashion harus mendapatkan pengakuan dari Paris? Tentu tidak. Fashion yang berhasil tidak selalu harus mendapatkan pengakuan dari Paris. Itu kan pengakuan di era lama gitu ya, di era lama. Jadi ada banyak saluran untuk mendapatkan pengakuan publik. Kalau kita bicara pengakuan publik kan bicara soal bisnisnya jalan gitu ya. Karena kan kalau kita cuma diakui publik aja ngapain gitu ya, kalau nggak jualan gitu loh. Nah, menurut saya daripada kita berusaha gini loh, mari kita ubah mindset. Kalau kita mau diakui fashion global, kita harus diakui Paris itu bukan show di Paris ya. Kita harus diakui oleh Federasi Paris bahwa kita adalah bagian dari lingkaran dalam mereka. Artinya nama kita itu ada di listnya mereka. Itu cost-nya besar dan kita harus di Paris, nggak lagi di Indonesia. Kita harus di Paris. Dan pengakuan mereka itu bukan, kalau menurut
risetnya Valerie Steele, itu pengakuan mereka terhadap seorang desainer itu bukan semata-mata karena kreativitasnya, tapi lebih ke pengakuan ideologis gitu loh. Contoh misalnya baju haute couture dengan baju yang ready to wear, apakah beda? Steele meneliti cara produksinya. Cara produksi haute couture itu begini. Mungkin suatu saat akan saya share bagaimana cara produksinya gitu ya. Cara produksi ready to wear itu begini. Dulu berbeda, tapi sekarang tuh udah sama aja. Jadi yang membedakan antara haute couture, ready to wear, kemudian yang dibikin oleh desainer yang belum desainer tapi baru desainer associate, itu sebetulnya secara material sama. Cuma yang membedakan mereka adalah pengkelasan itu adalah pengkelasan yang di pemberian label lisensinya itu yang berbeda. Tapi kalau dari produk itu sebetulnya praktis nggak ada bedanya. Dari proses produksi material praktis sama gitu loh. Cuma lebih ke pembedaan ideologi aja. Ini ideologi couture, ini ideologi to wear. Dan kenapa Paris harus melakukan itu? Ya karena dia harus mempertegas dirinya sebagai pusat fashion yang itu tidak dimiliki oleh negara lain. Makanya ketika Sebastian Gunawan menginisiasi Federasi Couture Asia, itu kan kemudian dipertanyakan, seorang jurnalis mempertanyakan itu halu gitu. Mereka bilang halu gitu loh. Mereka bilang mimpi loh bikin haute couture di luar Paris gitu loh. Jadi kalau mau eksis menurut saya bukan mengikuti mereka, tapi membuat sesuatu yang berbeda dengan mereka. Gitu ya. Dan kalau kita mau diakui jangan nanggung ya, harus menembus federasi, harus nembus federasi. Dan salah satu syaratnya masuk ke federasi adalah masuk ke list show-nya mereka setiap season gitu. Kita bisa bayangkan kalau kita harus mengeluarkan 8 juta dolar, berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam setahun gitu ya. Ada perhitungannya. Apa dalam studi Steele itu ada perhitungannya kalau kita mau masuk ke federasi itu kira-kira harus sedia uang sekitar itu ya, untuk advertising aja bisa sampai 4 million dolar, 4 juta dolar gitu. Hanya advertisingnya aja gitu. Belum show-nya. Oh, mahal sekali gitu. Jadi tentu kalau dilihat dari kacamata bisnis itu tidak efisien. Kenapa? Kalau dulu mungkin desainer Jepang berusaha untuk menembus itu karena memang saluran untuk dikenal dunia itu lewat majalah, lewat gatekeeper, lewat jurnalisnya yang memang meliput acara-acara fashion di Paris. Nah sekarang zaman teknologi yang saluran untuk dikenal orang lebih banyak, tentu Paris bukan salah satu jalan gitu loh. Jadi banyak yang bilang sekarang kesempatan orang untuk eksis di industri fashion global itu lebih egaliter, lebih terbuka. Makanya ketika muncul soal rasialisme, soal kesetaraan, Paris pun untuk memperkuat posisinya kemudian mulai menarik desainer kulit hitam. Kan agak mengherankan kalau kita lihat dari pola industri fashion, tiba-tiba kreatif director-nya untuk Louis Vuitton, koleksi laki-laki, itu orang kulit hitam. Dalam sejarah itu dianggap enggak gitu loh. Juara LVMH dari Afrika Selatan kulit hitam gitu ya. Menurut saya menarik karena buat mereka keberadaan yang non barat itu dianggap sebagai potensi justru untuk memperkuat posisi Paris sebagai pusat kota fashion. Nah, kalau kita tidak bisa membangun satu hubungan mutualisme, menurut saya lupakan Paris. Mendingan fokus gimana jualan. Kalau bicara omset, gimana omset saya sehari 100 miliar gitu loh. Gimana saya mau mengembangkan produk yang mampu menghasilkan omset 100 miliar gitu loh. Nanti dilirik kok. Nanti akan dilirik oleh fashion global. Kan ujung-ujungnya bisnis ya. Tapi bukan berarti kemudian kita mengabaikan soal kreativitas. Pekerjaan kita sekarang ini, kalau saya bilang fashion Indonesia, orang cenderung menerjemahkan fashion Indonesia itu sangat sederhana gitu ya, menggunakan material Indonesia dengan siluet barat. Nah, itu yang celaka gitu loh. Kalau kita bicara fashion Indonesia, ya harus yang siluet Indonesia seperti apa ya? Itulah pekerjaan desainer gitu loh. Jepang itu memberikan siluet yang nggak pernah muncul di barat gitu. Memberikan sesuatu yang baru. Bukan cuma bahannya dari Jepang gitu.
Bagaimana mereka bisa bilang bahwa konsepsi cantik menurut saya itu seperti ini. Menurut saya itu fashion itu seperti ini. Menurut saya fashion itu bentuknya jajaran genjang, bukan persegi panjang menurut orang Eropa gitu kan. Artinya menawarkan satu pemikiran baru. Jadi makanya desainer Jepang ini dikenal dengan desainer-desainer yang konseptual. Konseptual itu merumuskan sesuatu yang itu ketika mereka mendesain, ketika mereka menerjemahkan keindahan itu jelas gagasan pemikirannya. Bagaimana mereka menerjemahkan realita ke dalam fashion, bagaimana mereka menerjemahkan apa yang indah atau tidak indah ke dalam fashion, itu kan proses panjang gitu ya, yang nggak bisa dicapai dalam setahun 2 tahun, dan itu proses perenungan orang Jepang ini kan mikirnya ini ya, merenung, mikir Jepang gitu loh, sangat konseptual. Jadi bukan cuma sekedar asal baju. Kalau ditanya, pasti mereka punya pertimbangan. Kalau lihat show-nya baju Kawakubo atau Yohji itu mungkin buat yang pertama ngeliat akan wing-wingan kepalanya gitu, wing-wing gitu ya. Saya share dikit ya show-nya mereka. Saya udah nandain. Oke. Oke, Kom dengar song misalnya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Mas. Sorry. If you're an accredited investor, I have big news. In the last 12 months, I bought 5 major Sekilas coba kita lihat Yohji.
Oke, apakah Comme des Garçons itu bajunya seperti itu yang dijual? Nah, oke, itu harus ada ulasan lain ya kalau. Tapi yang jelas adalah bahwa mereka punya konsep yang kuat. Mereka punya konsep artistik keindahan yang kuat. Bukan cuma sekedar membuat pakaian. Itu punya dasar pemikiran kenapa bentuknya begitu. Tadi kan apa ya? Kalau kita dilihat dari keumuman kan berantakan itu ya. Iya. Wah, tapi itu saya nggak tahu. Tapi itu menjadi sesuatu yang menurut saya itu memberikan alternatif lain gitu loh, memberikan satu konsepsi lain tentang fashion yang selama ini boring. Baju barat tuh bosan gitu-gitu aja gitu ya. Dengan sesuatu yang baru yang menurut saya orang punya kebebasan untuk menerjemahkan cantik nggak cantik itu tidak selalu harus menurut konsepsi barat yang dominan. Nah, seperti apakah itu? Setiap orang punya kebebasan, itu tugas berat seorang desainer. Harus bisa meyakinkan. Kalau saya bilang ke anak-anak di kampus, tugas kalian terberat adalah membangun halusinasi untuk orang bahwa desain kalian itu punya sesuatu yang berbeda, punya sesuatu yang punya nilai lebih yang berbeda. Harus meyakinkan bahwa kelemahan kalau saya mencermati anak-anak di sekolah fashion itu sangat sedikit yang punya kemampuan untuk membuat konsep baju yang bikin mereka bisa bikin baju, mereka bisa gambar baju, mereka bisa bikin baju, tapi membuat konsep baju. Walaupun kata konsep itu sering diucapkan, tapi konsep itu seperti apa itu sedikit sekali yang bisa membuat sebuah konsep gitu ya. Oke. Benar sekali, Mas. Nah, pusing ya? Pusing. Banget saya pusing. Ini harus kuliah khusus kayaknya ini nih pembahasan ini. Tapi nggak apa-apa. Dalam arti kata ada beberapa poin-poin yang bisa teman-teman ambil untuk diterapkan di bisnis teman-teman semua tentunya. Nah, ini ada komentar dari Mbak Anindya. Fashion dan dinamika politik merupakan termin baru yang saya pelajari. Nah, benar. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa diambil yang selama ini teman-teman belum menjalankan hal tersebut gitu. Dan selanjutnya ada komen dari Mbak Titin dari Anaka Indonesia. Coach, materinya masukan untuk bisnis kita di dunia fashion arahnya mau kemana? Nah, ini mungkin bisa ditanggapin, Mas. Oke, buat sekarang kalau untuk dunia fashion, menurut saya adalah ada dua hal. Sebetulnya kalau kita belajar bagaimana misalnya, ada dua hal ya. Kalau kita pelajari dari historinya Paris, itu kan si Louis dengan Colbert itu pasangan yang oke banget gitu. Pasangan yang oke banget tuh dalam arti yang satu obsesi untuk membuat sesuatu yang serba megah, sesuatu yang bernilai, sementara yang satu berpikir bagaimana bahwa ini nih harus dikomersilkan gitu. Ini selalu saya garis bawahi bahwa ke depan adalah pelajaran yang penting bagi kita di awal ini adalah bagaimana kita selalu memadukan antara mengembangkan kemampuan untuk mengembangkan kreativitas dengan kemampuan untuk mengkomersilkannya. Dan itu yang membuat Paris menjadi pusat fashion dunia. Dia harus memperkuat bahwa produk-produk dia itu kuat, keren. Contoh misalnya brand-brand besar, harga berapapun orang mau beli. Karena orang punya keyakinan bahwa produk yang dikeluarkannya itu bernilai. Nah, bagaimana kita membangun kesadaran sebagai sebuah jenama bahwa produk kita ini bernilai. Bernilai punya nilai yang berbeda dengan jenama lain. Sekarang kan semua orang berlomba-lomba bahwa produknya adalah sustainable gitu ya. Produknya berkelanjutan. Ini sekarang ngadu berkelanjutan nih. Semua brand sekarang ngadu berkelanjutan. Kuat-kuatan bahwa materialnya itu ramah lingkungan. Bahwa bisnisnya itu manusiawi. Ini semua brand loh. Dari brand besar sampai kelas yang paling bawah seperti H&M itu berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa produknya itu punya nilai. Nilainya bukan lagi kemewahan, tapi nilai yang ramah lingkungan.
Kalau dulu kan orang masih bermewah-mewah. Dulu kalau kita bicara fashion adalah bicara kemewahan, bicara glamor. Sekarang kalau bicara fashion, dan ini semakin disadari oleh jenama fashion, baik yang besar maupun yang kelas bawah, bahwa sekarang yang menjadi nilai itu bukan kemewahan, tapi seberapa produkmu itu ramah terhadap lingkungan. Seberapa jenamamu itu punya kepedulian sosial. Itu yang menjadi nilai. Itu yang berbeda dengan di era tahun 80-an. Beda dengan era-era sebelumnya. Sekarang fokusnya ke situ. Punya dampak sosial, punya ramah terhadap lingkungan, menggunakan material-material yang ramah terhadap lingkungan, kemudian soal pelayanan, soal kemanusiaan, itu yang menjadi nilai, gitu loh. Nah, jadi kalau ditanya untuk ke depan, itu selalu menyeimbangkan antara kreativitas. Tapi kreativitas ini setiap era berbeda. Jadi penilaian terhadap semua dulu ketika sebelum era desainer Jepang misalnya, bahwa kreativitas yang punya nilai itu adalah baju-baju yang seperti dihasilkan oleh fashion budaya Barat. Tapi kemudian berubah bahwa fashion itu bukan cuma dari kacamata konsepsi Barat, tapi juga kacamata konsepsi orang non-Barat, seperti yang dihasilkan oleh orang-orang Jepang. Itu kan berubah. Konsep tentang keindahan berubah. Yang paling sederhana adalah, dulu mungkin keindahan itu harus terbuka, sekarang keindahan itu harus tertutup. Mungkin satu era yang kemudian terbuka lagi, gitu. Kalau kita perhatikan desain misalnya, ada satu teori namanya teori dalam fashion itu ada teori bagian-bagian tubuh yang sensitif. Jadi dalam satu era itu baju perempuan punggungnya yang bolong, karena wilayah punggung dianggap wilayah yang seksi. Di era berikutnya nggak punggung lagi, tapi bagian tangan. Di era berikutnya beda lagi, kaki. Itu artinya bahwa konsepsi tentang keindahan, tentang sensualitas, tentang kecantikan, itu setiap era selalu berubah. Nah, desainer harus menangkap itu, kemampuan untuk menangkap bahwa setiap era itu berubah konsep cantiknya. Dulu konsep keindahan adalah baju yang serba simetris. Masuk desainer Jepang, konsep keindahan adalah baju yang menurut konsepsi Barat itu semerawut. Warnanya amburadul gitu loh. Bahannya juga amburadul. Itu kan berubah. Nah, harus jeli melihat itu. Bahwa fashion itu selalu dinamis, dan kita bagaimana merespon setiap perkembangan itu dengan kreativitas yang bernilai komersial. Jadi bukan soal keren-kerenan, tapi yang bernilai komersial. Kemudian juga dengan memahami dinamika bahwa fashion itu tidak polos, bahwa industri fashion itu bukan sesuatu yang kita tidak bisa melihat industri fashion itu sebagai sesuatu yang naif gitu loh. Ada banyak dinamika, ada banyak keberhasilan yang itu bukan hanya bergantung pada soal kreativitas, tapi soal network, soal sumber daya, soal kemampuan untuk terkoneksi dengan orang-orang penting di industri fashion. Karena itu kalau kawan-kawan lihat misalnya apa yang dilakukan oleh Dewan Fashionnya Inggris, selalu yang mereka lakukan untuk desainer baru adalah bukan mengajak mereka untuk show di sana-sini, tapi menghubungkan mereka dengan gatekeeper, dengan jurnalis, dengan kritikus, dengan buyer, sehingga dikenal oleh publik gitu ya. Jadi yang mereka lakukan adalah memperkenalkan jenama fashion itu ke orang-orang yang punya peran besar dalam mempengaruhi industri fashion. Jadi hubungannya bukan lagi hubungan dagang, tapi hubungan membangun relasi dengan orang-orang kunci di industri fashion. Kalau ke Paris ya dengan orang-orang federasi gitu ya. Terus yang kedua, catatan pentingnya adalah mendingan kita fokus ke pelanggan. Kalau saya sih bukan orang yang tidak mengukur keberhasilan itu dari ekspor. Saya nggak pernah mengukur keberhasilan dari ekspor. Saya mengukur keberhasilan adalah seberapa produk kamu dikenal dan itu diserap pasar itu.
pasarnya bisa di mana-mana gitu ya. Pendekatannya bukan kunci keberhasilannya bukan di ekspor. Mungkin itu cara berpikir yang harus kita ubah. Sekarang gini aja, 270 juta masyarakat Indonesia, katakanlah orang dewasanya berapa persen sih dari 270, bagaimana kita menjangkau mereka dengan produk kita, sesederhana itu. Saya lebih pragmatis dan lebih realistis ya, kalau kita bicara bisnis. Kenapa ya? Karena ada banyak faktor yang harus disiapkan untuk itu gitu loh. Dan harus digarisbawahi bahwa desainer Jepang berhasil ke Paris itu mereka kerja sendiri ya, nggak dibantu pemerintah ya. Mereka kerja sendiri sebagai orang datang ke sono gitu ya. Berjuang sendiri. Babak belur sendiri gitu. Itu yang penting. Berarti intinya adalah membangun mindset sendiri yang lebih penting terlebih dahulu ya Mas ya. Harus diubah dulu mindsetnya. Jadi pekerjaan sekarang itu simple aja, kenali lebih dekat pelanggan, kita bikin produk yang berkualitas dan jaga itu gitu. Udah sesederhana itu. Walaupun nggak sederhana kalau diterjemahkan ke dalam kerja ya, bagaimana membuat produk. Kalau kita mau lebih mau jadi lebih konseptual ya, kita harus belajar juga soal estetika, soal sejarah, soal soal bagaimana kita menerjemahkan apa yang kita lihat ke dalam satu karya. Itu panjang. Kalau ada yang mau berkeinginan menembus menembus industri fashion global, menurut saya langkahnya sekarang ikuti kompetisi global, udah. Ikuti kompetisi LVMH Prize misalnya, udah ikuti itu. Ikuti kompetisi global yang sekarang semakin terbuka untuk siapapun. Langkahnya itu. Itu langkah paling efisien. Tapi dengan catatan juga harus siap budget ya Mas ya. Kalau untuk ikut kompetisi global, nggak akan semahal. Yang penting kuat di konsep. Nggak akan seperti kita masuk ke federasi. Nanti federasinya sendiri yang narik paling. Oke, siap. Tapi ikut kompetisi. Ya ikut kompetisi. Dimulai dengan kompetisi. Kalau untuk yang masih muda-muda ya. Dan garis bawahi bahwa ikut kompetisi. Kalau kita melihat misalnya kompetisinya Vogue, yang ikut kompetisi itu bukan desainer yang baru lulus kuliah loh, desainer yang udah punya toko, udah punya stokis di mana-mana. Mereka ikut kompetisi. Jadi hilangkan rasa gengsi, hilangkan bahwa saya sudah eksis gitu ya. Karena eksis mungkin eksis kita baru dikenal di sekelurahan ya, belum eksis di sekecamatan dan se-Indonesia gitu loh. Kalau kita belajarlah dari bagaimana desainer-desainer Amerika bagaimana merespon Vogue itu umurnya itu 40, 45 yang udah bisnis, udah running, yang mungkin kalau di Indonesia sudah digadang-gadang gitu ya. Mereka ikut kompetisi gitu. Karena untuk menembus industri fashion global itu bahkan untuk orang-orang Amerika sendiri itu bukan hal yang gampang. Apalagi orang kita yang dianggap sebagai pinggiran gitu loh oleh industri fashion global. Kita kan, Jepang itu juga diuntungkan bahwa mereka juga konsumen yang bagus gitu ya, Jepang itu. Nah, orang Jepang nggak akan melihat Yohji Yamamoto kalau Yohji Yamamoto nggak ke Paris. Desainer Jepang itu diakui oleh orang Jepang sendiri setelah mereka di Paris. Kalau di Tokyo nggak dianggap. Setelah mendapat pengakuan Paris, baru orang Jepang mau mengakui. Kurang lebih gitu. Oke, dan ini sudah ada yang raise hand, Deden. Selamat siang, Kang Deden. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ini ke Mas Gani ya. Kayaknya yang kalau ke Mas Ongki sih nggak bertanya ya, ke Mas Gani aja nih. Karena narasumbernya bukan saya. Saya hanya menyambung. Langsung aja ya, Mas Jong ya. Ya. Ini kalau lihat tadi yang di materi itu ada apa ya, seperti yang jalan-jalan di catwalk yang gitu itu kan yang saya pikirkan itu juga kan sebetulnya media promosi mungkin ya, Mas Gani ya. Tapi kalau untuk sampai ke arah fashion show seperti itu, mungkin untuk saya khususnya gitu ya,
itu merupakan satu konsep yang masih ada di apa ya, di alam sana gitu, di awal-awal kan gitu ya. Karena seperti tadi kata Mas Gani itu harus siap di budget atau gimana. Nah, maksud saya itu korelasi dengan kami yang masih ya startup lah dibilang seperti itu, gimana tuh dengan konsep desainer yang bikin fashion show. Kemudian juga kalau langkah itu masih belum bisa ya kami jangkau, itu langkah apa yang efektif seperti untuk mencapai hal seperti itu? Itu aja Mas Gani, praktisnya gimana? Saya mau cerita sedikit. Saya adalah orang yang paling skeptis untuk show. Jadi 5 tahun saya itu kerjaannya meliput show. Sehingga saya banyak berpikir ini show ini apakah relevan, signifikan atau enggak gitu ya untuk bisnis. Saya tadi hanya ingin menunjukkan bagaimana karya-karya desainer Jepang itu tampilan seperti apa. Jadi kalau apakah saya merekomendasikan Kang Deddy untuk show? Enggak, saya nggak merekomendasikan untuk show seperti itu. Poinnya adalah sekarang ini, sejak COVID, show yang seperti tadi itu bubar gitu ya. Show yang seperti tadi bubar, kemudian show-nya virtual, dan sekarang dengan teknologi internet, untuk show, untuk menunjukkan show itu kan sebetulnya tujuannya adalah garis bawahi, dan ini juga harus dipahami oleh semua bahwa kenapa ada fashion show. Fashion show itu adalah momentum di mana desainer atau jenama fashion memperkenalkan koleksi barunya. Memperkenalkan koleksi barunya kepada siapa? Kepada jurnalis, kepada kritikus fashion, kepada buyers. Jadi bukan kepada saudara-saudara kita di kampung, tapi ke buyers, ke retail, ke buyers dari retail, ke media, supaya diekspos. Makanya di awal itu fashion show itu, yang sekarang dikenal dengan Fashion Week, itu namanya bukan Fashion Week, tapi Press Week. Jadi yang datang itu wartawan. Yang datang wartawan supaya produk kita dikenal orang. Lah sekarang kan kita sudah punya media sosial, ada website, ada YouTube, ada Instagram, ada macam-macam. Ada begitu banyak saluran untuk memperkenalkan produk kita ke publik, ya nggak? Jadi tidak perlu mengikuti model yang kayak dulu gitu loh, ikut show gitu. Itu biayanya mahal. Kalau mau show, produk Kang Deden bisa banget dibikin show. Tapi show-nya nggak kayak tadi. Dibikin show-nya produknya untuk apa? Bikin aja show yang dibikin sendiri untuk memperkenalkan produk. Kalau produknya produk outdoor, bagaimana kita menampilkan produk kita lewat show outdoor activity misalnya. Jadi fashion show menurut saya sekarang akan lebih terbuka, tidak harus dengan biaya yang tidak harus fisik seperti itu, dan kita punya banyak saluran untuk memperkenalkan produk kita ke publik. Kenapa dulu misalnya kalau kita memperkenalkan produk itu harus lewat media? Kenapa harus lewat majalah? Kenapa kita harus lewat show yang diliput majalah? Karena saluran untuk memperkenalkan produk, memperkenalkan koleksi baru dulu itu cuma praktis hanya ada di majalah. Nah sekarang saluran untuk memperkenalkan produk baru, ada banyak sekali saluran. Semua media sosial bisa digunakan itu, website bisa digunakan untuk itu. Jadi saat ini kalau dulu jenama fashion itu sangat tergantung pada jurnalis, kalau sekarang jenama fashion tidak harus bergantung pada jurnalis. Kita bisa mempublikasikan produk kita secara mandiri dengan biaya yang mungkin lebih efisien. Gitu. Jadi poinnya adalah bahwa setiap kita mengeluarkan produk, kita harus memperkenalkan produk kita kepada orang-orang yang berkepentingan, entah itu jurnalis, entah itu customer, entah itu retail, retail multi brand buyers gitu ya. Poinnya itu bahwa setiap produk yang kita buat kita harus perkenalkan itu ke publik. Caranya bagaimana? Kalau dulu zaman sebelum berkembang teknologi internet adalah lewat majalah, maka sekarang lewat internet dan kita bisa memproduksi itu tanpa harus mengadaptasi pola show seperti tadi.
kalaupun mau seperti itu, tidak harus show seperti itu. Desainer-desainer muda Inggris itu lebih memilih mereka preview collection. Mereka hanya menampilkan baju-baju mereka di tempat mereka sendiri, kemudian mereka undang media untuk meninjau koleksi mereka. Desainernya bisa cerita banyak tuh ke media. Jadi modelnya ada begitu banyak. Show yang seperti tadi itu hanya salah satu model saja. Dan tujuannya lagi-lagi untuk dikenal publik. Nah, selama kita masih punya banyak saluran untuk dikenal publik lebih banyak, manfaatkan yang kita punya. Tidak harus mengikuti pola yang seperti dulu. Dan sekarang pun sudah berubah sejak COVID. Itu yang penting catatannya, Kang Deden. Memperkenalkan koleksi kita kepada publik. Siap, betul. Ya, gimana Kang? Cukup terjawab? Siap, makasih. Oke, siap. Jelas, kirain itu salah satu yang direkomendasi, ternyata tidak juga ya. Oke, makasih. Saya salah satu kritikus. Kalau show cuma diliatin sama handai tolan, ngapain gitu? Ya. Cuma rame sesaat selesai. Kan yang penting baik produk itu kan dikenal sama customer kan, sama consumer, sama customer, sama buyer gitu. Kalau yang nonton kita tetangga kita beli juga enggak, ya cuma tepuk tangan ngapain? Hanya untuk sifatnya adalah sekedar hiburan aja ya Mas. Iya. Bukan entertain. Kalau mereka ngabisin jutaan dolar untuk show, desainer-desainer Jepang itu ngabisin jutaan dolar untuk show, mereka jelas bakal dapat berapa dari show itu gitu loh. Karena yang datang itu jurnalis yang akan bilang bahwa baju mereka oke. Yang datang itu buyers yang pasti akan ngorder sekian banyak baju gitu untuk dijual di seluruh dunia gitu. Jelas. Jadi kalau kita cuma dilihat tetangga aja mau ngapain? Nggak penting. Benar sekali. Oke, terima kasih Kang Deden, dan karena waktu kita cuma tinggal 5 menit lagi, saya akan buka kesempatan untuk satu penanya lagi. Ini sudah ada yang raise hand. Saya buka dulu dari Mas Didi Wahab. Halo, selamat siang Mas Didi. Halo, selamat siang. Ya, silakan langsung aja Mas. Pertama saya mau nanya, tadi kan satu langsung aja ya. Mas, contoh konkret itu kan tadi kita dengar itu secara holistik ya, secara penuh. Boleh nggak ada contoh konkret tapi secara parsial untuk produk kita, tapi jangan terlalu melangit, karena yang saya tahu itu selain prestasi kita juga harus tahu perspektif atau persepsi. Maksudnya persepsi orang seperti apa, tapi prestasinya seperti apa. Didi mau tanya tentang contoh konkretnya. Terus yang kedua, ukuran real sukses dari fashion mereka itu seperti apa sih? Karena kalau dilihat dari penjualan contoh langsung di tempatnya itu kayak di Plaza Indonesia, yang Kenzo dan lain sebagainya itu kalau nanya-nanya biasa secara finansial, karena tadi aku udah lihat tuh Mas bilang daripada seperti itu mendingan mengembangkan produk, perluas pasar, omset, dan harus ngelihat dari realitanya gitulah ya. Nah sekarang itu yang dua itu yang Didi mau tanya. Makasih. Oke. Ini pertanyaan pertama sebetulnya bisa diulang nggak? Saya kurang ngerti maksudnya gimana ya. Jadi gini, contoh konkret dari Masnya sendiri, bagaimana fashion itu bisa booming seperti mereka. Contoh konkretnya aja. Kan tadi diomongkan tentang tentang holistik banget nih. Nah, kalau parsialnya itu seperti apa? Poin-poin apa yang mesti diperhatikan? Oke. Kalau untuk ukuran, saya mulai dari yang kedua dulu ya, jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua dulu. Oke, ada beberapa kriteria. Kalau saya merujuk pada kriteria, ini berdasarkan studi ya, artinya berdasarkan sesuatu yang empirik ya. Kalau kita melihat studi, untuk, walaupun ini baru studi kasus, apa sih yang membuat sebuah jenama fashion atau desainer fashion itu dianggap sukses?
dari studi kasus pengalaman Inggris misalnya, pertama bahwa dia mendapatkan pengakuan publik. Mendapatkan pengakuan publik kalau di industri fashion artinya itu mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang punya pengaruh dalam sistem fashion, yaitu jurnalis, media fashion yang teruji. Ukurannya mudah kalau dalam fashion global. Kalau dia diakui oleh Vogue sebagai satu karya yang bagus, maka itu adalah ukuran keberhasilan. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari seberapa besar keuntungan mereka. Jadi nggak cuma sekedar exposure media, tapi juga dilihat dari berapa besar keuntungan mereka. Nah, kasus seperti ini untuk di Indonesia agak sulit untuk menilai keberhasilan desainer mana yang paling berhasil. Katakanlah misalnya, oh dia diekspos banyak media. Apakah secara bisnis dia berhasil? Kita kalau tempo hari waktu di kelasnya, waktu saya mengundang Linda Kristanti, kalau jadi Linda Kristanti, Linda penulis, sangat sulit untuk mendeteksi keberhasilan desain Indonesia karena tertutup soal keuangan. Nggak pernah open untuk melihat seberapa revenue yang mereka hasilkan. Nah itu ada beberapa hal sebetulnya yang menjadi ukuran keberhasilan, tapi yang jelas bahwa keberhasilan dari kalau kita melihat dari studi kasus Inggris, ukuran keberhasilan itu tadi bahwa pengakuan media, kemudian kesadaran orang terhadap brand yang bersangkutan, kemudian yang ketiga adalah seberapa besar revenue-nya. Itu yang dianggap sebagai desainer yang sukses. Jadi exposure di media itu tidak lengkap kalau tidak diukur dari revenue-nya. Karena banyak sekali desainer yang di medianya eksis cukup dikenal, tapi dalam sisi bisnisnya itu nggak jalan gitu loh. Jadinya model bisnisnya bukan dari bisnis fashion, tapi dari bisnis show ke show, undangan show, dibayar untuk show. Itu jadinya entertainer gitu, bukan sebagai fashion designer. Nah, terus sebetulnya yang pertama saya lagi-lagi tidak bisa menangkap pertanyaan intinya apa. Kalau dalam kasus konkret itu, sorry, saya bisa minta ulang lagi pertanyaan pertamanya? Gini, Mas kan tadi nanyanya, jelasinnya kan terlalu holistik, terlalu penuh. Nah, contohnya itu poin-poin itu secara konkret itu seperti apa yang Mas kasih ke kita gitu loh. Oke. Bagaimana menerapkan pengalaman Jepang untuk kita? Sebetulnya ini akan nyambung dengan apa yang kita bahas di sebelumnya soal model bisnis. Oke. Model bisnis value yang ditawarkan oleh desainer Jepang adalah sesuatu yang eksentrik, yang itu tidak muncul dalam konsepsi Barat. Jadi kalau dari sisi kreativitas, eksentrisitas yang mereka tawarkan terhadap Barat itu menjadi sesuatu yang dianggap bernilai. Artinya value-nya kalau kita letakkan itu dalam model bisnis, value dari setiap desainer Jepang adalah memberikan tanda petik originalitas yang itu tidak ada dalam fashion Barat, kemudian eksentrisitas. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mereka menjangkau pelanggan, model bisnisnya. Mereka akan menggunakan saluran Paris sebagai saluran untuk menjangkau pelanggan. Karena menurut mereka Parislah yang mendapat pengakuan dari pengakuan sebagai pusat kota fashion. Jadi kalau saya mau dapat legitimasi fashion saya oke, dan baju saya dianggap fashion, itu saya harus bisa menempatkan posisi saya di Paris. Sebetulnya pola semacam ini seringkali digunakan oleh jenama lokal untuk kasus fashion, katakanlah ya fashion dinamika fashion Indonesia. Ada dua langkah yang biasanya dilakukan oleh jenama lokal untuk ngambil posisi itu dalam level Indonesia. Pertama adalah usaha mati-matian untuk tampil di Jakarta Fashion Week. Karena menurut mereka Jakarta Fashion Week bisa memberi legitimasi bahwa brand saya oke, bisa masuk ke Jakarta Fashion Week. Terus ada juga yang menempuhnya lewat Indonesia Fashion Week. Ini dua Fashion Week yang berbeda gitu ya. Dan menurut saya itu punya segmen pelanggannya yang berbeda-beda juga. Punya karakter desainernya yang berbeda-beda juga. Nah, biasanya menggunakan itu. Kalau dalam kasus Indonesia, orang biasanya bukan ke Paris,
tapi bagaimana mereka bisa menembus event. Walaupun menurut saya banyak yang gagalnya daripada yang berhasilnya ya menembus event, karena upaya untuk membangun satu katakanlah kesadaran brand itu nggak bisa hanya dalam setahun sekali satu event gitu. Tapi lewat rutinitas dan event itu, apakah event itu sesuai dengan segmen pelanggan kita lagi-lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Apakah itu bisa menjawab kah? Ya, terima kasih Mas. Oke. Atau misalnya kalau kita mau diakui nih, beberapa kompetisi, misalnya ikut kompetisi lomba perancang mode Femina, itu sudah satu langkah tuh untuk mendapatkan pengakuan publik. Biasanya lewat kompetisi. Kalau event ya itu lewat Jakarta Fashion Week gitu, untuk langkah untuk diakui. Tapi nggak bisa langkah hanya langkah itu gitu ya. Beberapa orang yang konsultasi ke saya, apakah saya ikut ke event itu atau tidak, saya selalu mempertimbangkan soal keberlanjutan, kemudian pasca itu apa. Jadi daripada mengeluarkan energi sekian banyak hanya untuk show, yang itu belum tentu dampaknya besar, lebih baik kita fokus ke hal yang lain gitu. Karena apa? Karena di dalam satu event pun, jurnalis ya hanya akan menyorot brand-brand yang menurut mereka sudah oke gitu. Kalau yang baru-baru, kecuali yang baru yang bisa membuat sesuatu yang sangat berbeda dalam arti positif, itu bisa berhasil gitu. Tapi sekarang kesempatan pola untuk memperkenalkan jenama kita ke publik dengan pola seperti itu sudah banyak berubah. Contoh misalnya brand-brand yang sekarang mengusung soal circular economy, brand-brand yang sekarang mengusung soal sustainability. Mereka nggak pernah muncul di Fashion Week manapun nggak pernah. Mereka justru kuat dalam memperkenalkan brandnya itu lewat jejaring internet gitu. Kemudian malah yang dianggap sebagai gaya jalanan, Supreme itu kan lebih dikenal bukan dari Paris atau dari New York Fashion Week gitu loh, tapi dari media sosial. Everland seperti itu. Kemudian Naked Jeans juga dikenalnya tidak lewat Fashion Week. Jadi sebetulnya polanya ada banyak jalur untuk memperkenalkan produk kita, memperkenalkan brand kita, tidak selalu harus lewat jalur konvensional industri fashion era tahun 70, 80, 90-an yang harus masih menggunakan jalur Paris. Sekarang brand-brand yang justru malah digaet sama brand besar, itu brand-brand yang lahir dari jalanan, dalam arti dia tidak masuk lewat arena high fashion gitu, tapi mereka lewat media sosial, lewat website, lewat jejaring internet. Mereka ada banyak contoh. Untuk brand-brand yang nggak pernah ada tuh di Fashion Week, tapi kalau dilihat dari penghasilannya besar sekali gitu, perkembangannya besar sekali gitu, tidak lewat jalur Fashion Week. Malah raksasa konglomerat fashion malah menarik mereka gitu loh, tanpa harus menggunakan jalur itu. Jadi menurut saya sih ada banyak cara sekarang, ada banyak saluran untuk mencapai itu. Nah, sebetulnya poin penting dari yang dilakukan Jepang adalah bukan untuk mereplikasi apa yang mereka lakukan, tapi melihat poin pentingnya adalah mereka bisa ke sana itu karena itu tadi, mereka bisa mendisrupsi, bisa mengobok-ngobok sesuatu yang sudah mapan dengan yang baru, dan itu memberikan keuntungan gitu untuk Paris sebagai kota fashion. Terus yang kedua adalah mereka memberikan satu konsepsi baru. Intinya kebaruan menjadi kata kunci. Kebaruan sehingga itu bisa menguntungkan bukan hanya untuk desainernya juga, tapi juga untuk pihak-pihak yang selama ini punya otoritas untuk mengatakan ini fashion, ini bukan gitu. Orang Paris itu kan, ini Anda tidak berselera karena seleranya beda dengan saya. Gitu. Baju Anda nggak fashion karena beda dengan fashion saya. Nah, Jepang bisa ngobrak-ngabrik itu, enggak loh. Punya gue juga fashion gitu, dan mereka mengakui itu karena itu hal yang mereka tidak bisa lakukan, tidak bisa kerjakan. Kalau kita menawari desain model Eropa ke mereka, ya diketawain. Lah di kita mah jagonya dari lu ngajarin berenang ke ikan gitu loh. Seperti itulah kurang lebih analogi. Oke, mudah-mudahan Mas Didi bisa
bisa menjawab ya. Walaupun saya tidak terlalu yakin sebetulnya jawaban saya apa tepat atau tidak. Oke, makasih. Oke, terima kasih Mas Didi. Mudah-mudahan cukup menjawab dan membantu. Dan sepertinya waktu kita juga sudah habis. Bagi teman-teman yang ingin lanjut bertanya, nanti bisa kita lebih lanjut bahas di WA Group. Silahkan bertanya kembali sama Mas Sadikin di WA Group nanti. Dan tidak terasa sudah lebih kurang 2 jam kita bersama di sini. Dan ini merupakan sesi terakhir dari relevansi sejarah untuk fashion hari ini ya Mas ya? Ya, ini sesi pemanasan bikin pusing dikit. Gitu. Jadi sesi depan kita yang lebih praktis ya. Sesi minggu depan kita lebih praktis. Lebih praktis. Mungkin bicara soal apa sih tools untuk pemasaran, tools untuk membangun hubungan dengan konsumen, ya seperti itu yang lebih praktis. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa diambil intisarinya dari pengalaman dari desainer-desainer ini yang bisa diterapkan untuk mempertahankan atau mengembangkan bisnis teman-teman untuk lebih maju lagi pastinya. Spirit, komitmen, creativity, udah. Benar sekali. Dan konsistensi. Jangan berubah-berubah. Hari ini jualan baju, besok jualan cincau, nggak boleh gitu. Harus tetap konsisten. Ya. Yang harus dilakukan adalah mengembangkan produk, bukan alih produk. Benar sekali. Mengembangkan produk. Oke. Sekali lagi terima kasih Mas Sadikin materinya hari ini, dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk ikut klinik ini setiap hari Senin. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang tidak bergabung minggu lalu atau minggu sebelumnya tentang relevansi sejarah fashion hari ini, nanti akan kita upload videonya di YouTube Smesco Indonesia dan bisa dilihat di sana agar progresnya kelihatan dan dari yang 1 sampai bagian 4 bisa saling sambung menyambung dan matching tentunya. Dan sekali lagi terima kasih Mas Sadikin hari ini, dan sampai jumpa tentunya di kelas minggu depan dengan topik yang berbeda. Dan tentunya seperti yang saya bilang tadi, nanti kita rencana akan mengadakan sesi secara offline ya Mas ya, di Smesco Indonesia. Nanti jadwalnya akan menyusul, akan kita share di IG Smesco Indonesia, tentunya dalam dukungan program Lokahejo, yang merupakan salah satu program prioritas dari Smesco juga. Nah, seperti apa itu program Lokahejo itu, nanti silahkan ikut dan hadir pada conference-nya pada tanggal 7 dan 8 yang akan dilaksanakan secara online. Nah, kita punya 3 tema ya, Ki ya? Ya, kita ada 3 tema yang akan kita lakukan nanti. Dan ini sangat terbatas. Sangat terbatas sekali karena hanya kapasitasnya bisa untuk 20 orang karena kita batasi, kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, jadi teman-teman silahkan update terus informasi yang akan kita share melalui IG Smesco, dan tentunya yang teman-teman yang sudah bergabung melalui WAG nanti akan saya share juga melalui WA Group. Sekali lagi terima kasih banyak dan saya mohon undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi.